Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairan Safari dari kelas 6B, jurusan IKT Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang sosial dan etika entrepreneurship. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang social entrepreneurship. Social entrepreneurship adalah strategi kewirausahaan untuk menangani masalah sosial yang sudah ada sejak dulu. Social entrepreneurship ini telah ada selama manusia hidup dalam komunitas. Bisnis sosial dapat mencakup berbagai hal, mulai dari nirlaba hingga amal dan yayasan. Organisasi yang beragam seperti Ikhwanul Muslimin dan Gereja Katolik menjalankan bisnis sosial. Social entrepreneurship bertindak sebagai agen perubahan di sektor sosial, yang dimana mereka mengidentifikasi masalah sosial dan menggunakan keterampilan kewirausahaan mereka untuk tujuan sosial dan lingkungan. Mereka berinovasi dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial bagi orang lain. Mereka menganggap diri mereka bertanggung jawab kepada daerah pemilihan yang mereka layani. Aset dan kekayaan mereka digunakan untuk menciptakan keuntungan komunitas. Laura Tyson mendefinisikan wirausaha sosial sebagai orang yang didorong oleh misi sosial dengan keinginan untuk menemukan cara inovatif untuk memecahkan masalah sosial yang tidak sedang atau tidak dapat ditangani baik oleh pasar atau sektor publik. Tentang perbedaan antara pengusaha sosial dan pengusaha bisnis, Bill Drayton menunjukkan perbedaan wirausahawan sosial sebagai berikut. Pengusaha sosial terkadang disebut sebagai wirausahawan publik, kemudian wirausahawan sipil atau inovator sosial. Dimanapun mereka berada, mereka memainkan peran sebagai agen perubahan dengan satu, mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Dua, dengan mengakui dan tanpa henti mengejar peluang baru untuk melayani misi tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan terlibat dalam proses inovasi yang berkelanjutan, adaptasi dan pembelajaran. Kemudian yang keempat, yang bertindak dengan berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Dan yang kelima, menunjukkan akuntabilitas yang tinggi kepada konstituen yang dilayani dan untuk hasil yang diciptakan. Seperti halnya wirausaha bisnis, wirausahawan sosial adalah pemikir yang kreatif yang terus mengupayakan inovasi yang dapat melibatkan teknologi baru, sumber pasokan, outlet distribusi, atau metode produksi. Inovasi juga dapat berarti memulai organisasi baru atau menawarkan produk atau layanan baru. Ada perbedaan lain antara wirausaha bisnis dan wirausaha sosial. Wirausaha bisnis dinominasi oleh kelompok usia lanjut, sedangkan di wirausaha sosial kaum muda memiliki peluang yang relatif lebih tinggi. Meskipun usaha sosial lebih mungkin dimulai oleh laki-laki daripada perempuan, kesenjangan gender tersebut tidak setinggi dalam kewirausahaan bisnis. Dalam wirausaha sosial, pendidikan adalah prediktor yang sangat penting. Dalam satu arah, organisasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan garis bawah mereka, yaitu apakah mereka berusaha untuk memaksimalkan keuntungan finansial bagi pemilik atau apakah mereka berusaha untuk memaksimalkan keuntungan sosial bagi komunitas secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumber pendapatannya, apakah pendapatan mereka terutama berasal dari sumber yang diperoleh dalam kurung dari pertukaran nilai pasar atau penjualan, atau apakah berasal dari beberapa sumber seperti kontribusi seperti amal, hibah, pajak, atau subsidi. Dengan menggunakan kriteria ini, kita dapat membedakan antara tujuan tradisional untuk keuntungan dengan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Pengusaha bisnis maupun sosial memiliki misi dan nilai.
Tapi bagi wirausahawan sosial, misi sosial adalah hal yang paling penting. Sedangkan bagi pengusaha bisnis, laba atas investasi dan keuntungan adalah yang paling penting. Keduanya ingin menciptakan nilai yang lebih tinggi, tetapi nilai itu sangat berbeda. Usaha sosial pada dasarnya berbeda dari yang komersial. Mereka terkadang memiliki dimensi spiritual atau kebajikan, sesuatu yang sangat sering hilang dari perusahaan komersial. Kemudian selanjutnya tentang etika entrepreneurship. Dari dulu kita sering mendengar bahwa ucapan bisnis adalah bisnis. Artinya, keuntungan dan nilai pemegang saham mengalahkan kesejahteraan karyawan atau perlindungan lingkungan. Etika telah menonjol dalam pemikiran filosofis setidaknya sejak Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau cara tingkah laku. Etika telah menantang para filsuf selama berabad-abad untuk menentukan apa sebenarnya yang mewakili tingkah laku yang benar atau yang salah. Sekitar 560 sebelum Masehi, pemikir Yunani yaitu Cylon menawarkan pendapat bahwa seorang pedagang lebih baik mengambil kerugian yang jujur daripada menghasilkan keuntungan yang tidak jujur. Alasannya adalah bahwa kehilangan mungkin menyakitkan untuk sementara waktu, tetapi ketidakjujuran menyakitkan selama-lamanya. Etika memberikan aturan tentang bagaimana masyarakat melakukan aktivitas apapun dengan cara yang dapat diterima. Etika menentukan kode perilaku tentang apa yang baik dan benar, atau apa yang buruk dan salah pada waktu tertentu. Pengusaha dihadapkan pada pemegang saham, pelanggan, manajer, komunitas, pemerintah, karyawan, kelompok kepentingan pribadi, serikat rekan kerja, dan sebagainya. Nilai adat istiadat dan norma-norma masyarakat semuanya terus berfluktuasi. Definisi etika dalam lingkungan yang berubah dengan cepat harus lebih didasarkan pada suatu proses daripada kode statis. Memutuskan apa yang baik atau benar atau buruk dan salah dalam lingkungan yang dinamis seperti itu tentu saja bersifat situasional. Oleh karena itu, alih-alih mengandalkan seperangkat prinsip etika yang tetap, sekarang kita harus mengembangkan proses etika. Ada kalanya perilaku etis memang harus melanggar hukum. Bayangkan pada pelecehan Sea Shepherd terhadap kapal penangkapan ikan paus Jepang di Samudra Selatan. Hukum mungkin tumpang tindih dengan hal itu, tetapi seringkali tidak menduplikasi standar moral masyarakat. Perhatikan contoh berikut. Krisis ekonomi dan iklim global membuatnya penting untuk mempertimbangkan peran etika bagi wirausahawan. Pengusaha di seluruh dunia adalah beberapa harapan terbaik planet ini untuk menyelesaikan masalah besar. Tanggung jawab perusahaan kini telah berkembang termasuk melindungi lingkungan yang berkelanjutan. Untungnya, wirausahawan dapat mencapai pertumbuhan dan iklim yang baik. Pengusaha menghadapi banyak keputusan etis, terutama selama tahap awal usaha baru mereka. Sampai pada kesimpulan keserakahan itu baik, sementara yang lain mempertimbangkan konsekuensi etis dari perilaku mereka. Keputusan mungkin legal tanpa etis dan sebaliknya. Akibatnya, pengusaha dapat membuat 4 jenis keputusan. Yang pertama, legal dan etis. Kemudian legal dan tidak etis. Terus ilegal dan etis. Yang terakhir, ilegal dan tidak etis. Ketika membuat keputusan yang berbatasan dengan tidak etis, pengusaha biasanya merasionalisasi pilihan mereka. Salah satu ancaman etika terbesar bagi planet ini saat ini adalah kejahatan lingkungan. Ini berkisar dari pembalakan liar dan penyelundupan waktu hingga penyelundupan satwa liar, pasar gelap bahan perusak ozon, dan pembuangan limbah berbahaya dan bahan kimia dalam bentuk lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.